Dua cangkir di atas meja bulat kecil. Seorang perempuan ramping, matanya sipit, dengan gaun putih disertai perhiasan dan sebuah arloji di tangannya. Usianya 20-an tahun. Memandang cangkir itu dari sudut kanan depan. Ia duduk di kursi kayu memanjang. Suara rebat menjelang malam yang muram bercampur bunyi rintik hujan di luar. Nyuwun sewu, ia masih menatap cangkir itu. Kemarin, panjenengan tiba waktu ayam sudah berkokok mabuk. Kemarin dulu, panjenengan pulang lepas pagi dan mendengkur sampai tengah hari. Mulut panjenengan bau alkohol. Perempuan itu masih duduk di kursi mengelus-ngelus kursi itu seperti berbicara kepada cangkir itu. Dalem selalu menyediakan kopi untuk panjenengan. Dan setiap dalem di rumah selalu menuruti perintah panjenengan. Kalau dalem pulangnya pagi, ketemune panjenengan sudah ngorok. Di dapur, nasi anget dengan ayam dan kering tempe kesukaan panjenengan selalu siap. Tangannya mengelus-ngelus bagian bawah kursi itu. Nyuwun sewu, panjenengan meminta dalem dari ibu 3 tahun lalu dari kaki merbabu. Panjenengan mengajak dalem ke Surabaya. Di Surabaya, dalem dititipkan ke restoran rawon berintik. Sementara saja, dalem belum bisa membuat rawon. Di Merbabu, rawon adanya waktu mantenan mewah orang-orang kaya saja. Mana dalem paham? Dalem dititipkan ke tukang rawon. Warungnya maju loh. Sebulan 2 bulan, dalem sudah bisa membuat bumbunya. Milih keluak mesti benar, cukup matang. Kalau keliru ya pahit. Pernah juga keliru keluak belum matang, dalem ulek, kurang hitam, dalem tambahi kecap. Untungnya Mbok Rawon segera tahu. Tapi Mbok Rawon orangnya baik sekali. Dia bilang, "Cah ayu manis, ojo melu jualan rawon. Nanti kulitmu hitam seperti keluak." Apa Mbak Rawon tahu ya? Kulit kuning ini warisan ibu dalem. Lah dalem aslinya rak Cina toh. Kabarnya Mbah Dalem tua-tuanya Tionghoa. Hilang tahun 65. Mbah Kakung dan Mbah Putri keduanya sama-sama lari. Kabarnya Mbah Kakung ke Belanda apa kemana gitu, Eropa mana itu, ke luar negeri naik kapal. Kalau Mbak Putri kata ibu ke Kalimantan Barat apa kemana gitu, Singkawang mana itu, wis morat marit. Lalu ibu dalem ngenger ke grosiran gula. Kalau dihitung-hitung ngengernya ya seumuran dalem sekarang. Ibu saya sering cerita diam-diam. Mbak Kakung tukang pasang gigi di Klaten. Di zaman Belanda suka masang gigi emas nyonya-nyonya Belanda dan selir keraton Solo. Mbak Putri katanya pandai pasang susuk dan pijat. Dulu sering dipanggil bos-bos pabrik di Gondang Baru, Klaten untuk pijat. Suatu hari Mbak Putri dipanggil oleh itu masinis lori. Asalnya Jawa, orang Klaten juga. Tapi dia pernah jadi masinis lori di Gondang Legi, Malang, pabrik gula juga.
Dia sangat disayangi tuan-tuan Belanda karena dia galak sama orang-orang desa, berani mukuli orang kampung yang nyolong tebu. Sore-sore, Mbak Putri dipanggil sama masinis lori itu, yang nyuruh manggil si kusir yang pakai belangkon. Lah, cukup buka belangkon, Mbak Putri sudah mengerti dia harus bertugas. Si kusir enak santai-santai pakai dokar. Mbak Putri jalan kaki kayak Putri Solo sambil bawa ramuan anget-anget untuk pijet dari Tiongkok. Sesampainya di rumah Ndoro Londo Ireng, namanya Wongso, Mbak Putri langsung ke bilik belakang. Lah, itu sebenarnya adalah rumahnya orang Belanda juga, tapi dititipkan ke Wongso itu. Wongso langsung ke bilik belakang. Waduh, enaknya langsung geletak di amben. Si Wongso keenaan, ngantuk-ngantuk. Sekali dua kali Wongso jadi langganan. Londo Ireng itu kalau ngasih uang Mbak Putri sangat banyak. Jadi istrinya yang bawel itu suka bertanya-tanya, kemana uangnya kok sering hilang terus? Siapa yang nilep? Lalu mereka sering bertengkar. Ya salah dewe, Wongso kok semakin lama semakin wani. Lah, akhirnya kejadian. Wongso percaya kalau dapat perempuan Cina pasti bakalan nambah dhuwur jabatannya. Nah, kok kejadian tenan toh? Si Wongso setelah mendapatkan Mbak Putri malah tambah naik jabatannya. Setelah menjadi masinis lori, langsung naik jadi mandor pabrik. Lalu terus saja naik sampai orang Belanda mengajaknya plesir ke Bandung segala. Ya pastinya tuman. Mbak Putri tentu gak berani cerita ke Mbah Kakung. Malah si Belangkon itu ikut-ikutan. Begitu berulang-ulang sampai Mbak Putri hamil. Lalu Ibu Dalem lahir. Mbah Kakung hanya diam saja. Nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu. Wong ceritanya Mbah Putri seperti cerita ibu. Ibuku disebut anak haram, anak pelacur. Mbah Kakung daripada malu dengan kelelakiannya memilih diam saja. Mbah Putri disebut tukang pijat servis lengkap. Mbak Putri sering menasehati ibu, Duk, jangan pernah melawan suami. Kalau ada rahasia, dipendam saja. Buat suami bangga. Gak repot kok. Kalau suami sudah merasa bangga dan dilayani, semua akan beres-beres saja. Peduli apa kita sama omongan tetangga? Mbak Putri saja yang punya rahasia bisa membanggakan Mbah Kakungmu. Kalau suami sudah merasa bangga, kamu akan mudah membesarkan anak-anaknya. Katanya, dulu ibu dititipkan ke Tauke Wijaya, grosir gula itu. Ibumu diajari ngitung. Tauke mengajari pakai sempoa. Diajari nimbang gula. Lek perlu timbangannya diakali sedikit. Namanya juga dagang kan? Ya mesti untung. Sekali-kali Tauke menimbun gula. Bilangnya tidak ada kiriman dari pabrik. Seminggu kemudian dijual lagi, harganya bisa 2 kali lipat. Pak Camat ya senang wae, karena setorannya nggak berkurang, malah nambah.
ibumu ya tambah besar, tambah dewasa. Kalau lihat laki-laki, mulai deg-degan, ser. Dulu ada langganan dari Solo Utara, selalu bertopi, dan belakangan baru aku tahu kalau ia berkepala botak. Ia bercerita tentang Solo, Tawangmangu, Merbabu, Sarangan. Ia juga bercerita tentang Kapur Bulung, Edelweiss, dan Telaga yang Biru. Tutur bahasanya sangat bagus sekali. Aku selalu terpesona dulu. Ia menanyakan kepada Tauke. Lah, ia bukan anakku, jawab Tauke. Kulihat wajahnya penuh tanda tanya. Kepedihanku meledak. Aku anak siapa? Aku tak ingat wajah Mbak Putri dan Mbak Kakungmu. Ibumu lari, Dok. Ia menurut saja di samping ibumu, sampai kami tiba di tepi Sarangan. Ketika kabut membuat pagi enggan menjadi siang, ia hanya punya sedikit uang, peroleh dari Raja Tauke. Ia tentu dicari-cari yang punya tokonya di Solo itu, istri polisi. Tauke pasti juga memanggil polisi. Aku lari, aku mencuri, aku membawa laki-laki, Dok. Hari demi hari, pekan demi pekan, kami hidup di tepi telaga dalam persembunyian. Kami belanja diam-diam, menghabiskan uang yang makin lama makin tipis. Suatu kali kami pernah ke Madiun, tapi rasa takut memaksa kami kembali ke kaki Merbabu itu. Di kota rasanya mata semua polisi mencari-cari. Kami akhirnya bisa tinggal di bilik di belakang villa punya orang Surabaya yang datang sesekali dengan perempuan simpanannya. Kami hanya menempati saja dan mengurusi villa. Dan sudah berterima kasih bahwa kami tak tidur di emperan rumah orang. Tak ada sumber keuangan, tak berani keluar Sarangan. Cerita selanjutnya, Dok, aku mulai berani menemani lelaki kesekian yang iseng ke Sarangan. Kemudian kamu lahir. Aku yang hidup bersama lelaki yang pernah mempesonaku, bahkan tak yakin ia adalah ayahmu. Sebelum kamu lahir, apapun yang aku lakukan, orang tak peduli. Begitu kamu lahir, mereka mengambilmu anak haram. Tak percaya sama sekali bahwa lelaki bertopi yang merokok sepanjang hari itu ayahmu. Bagaimana mungkin mereka percaya bila aku itu tak yakin? Kamu dulu menerima panggilan yang sama dengan ibumu, anak Cina. Hingga dulu usiamu 16-an, orang Surabaya yang punya villa itu mengenalkanku pada lelaki muda yang punya pekerjaan baik untukmu. Aku mengizinkan begitu saja ketika ia membawamu pergi. Kamu menangis, Dok, tapi kamu menurut. Ibu berpesan, jangan menoleh ke belakang. Jalan ada di depanmu. Berjalanlah terus dan lupakan yang silam. Bukankah ibumu yang tak mampu menepis kenangan akhirnya terkubur dalam sepi? Lalu panjenengan mengawini kami tanpa upacara, tanpa tanda-tanda aku pernah kawin. Lah, pakai agama apa? Dalam seperti ibu dalam, tidak ngerti beragama apa. Seperti perkawinan ibu juga yang tak pernah tercatat. Panjenengan menitipkan dalam ke Mbok Rawon, lalu mengajari dalam merokok, minum bir, ngasih handphone, lalu dalam meneruskan pekerjaan ibu, dapat uang gampang. Cukup semangat pihak kula nyuwun pangapunten, dalam belum punya keturunan.